Halo, selamat siang Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, khususnya bagi pecinta dunia pertanian. Di dalam dunia pertanian, Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, kita pasti mengenal yang dinamakan hama. Jadi kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama dengan saya belajar, yaitu apa itu hama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita misalnya sedang melakukan budidaya, contoh aja misalnya kita melakukan budidaya padi atau boleh selain padi juga, tapi lebih enak kalau kita, karena ini musim-musim tanaman padi, jadi kita mengambil sampel tanaman padi. Jadi dalam proses budidaya padi itu pasti kita mengenal dengan namanya serangan hama, Bapak Ibu. Jadi untuk mengetahui yang menyerang tanaman padi itu hama atau penyakit atau bahkan di luar dari itu, untuk itu mari kita sama-sama belajar apa sih yang dimaksud dengan hama itu. Jadi Bapak Ibu, pemahaman tentang hama kebanyakan berangkat dari sudut pandang manusia. Hama bisa didefinisikan sebagai makhluk hidup yang bersaing dengan manusia untuk mendapatkan makanan, serat, dan tempat perlindungan. Makhluk hidup yang menjadi pembawa penyakit yang melukai manusia atau yang mempengaruhi kesehatan manusia dan kenyamanan hidup manusia juga seringkali disebut dengan hama. Hama merupakan segala jenis makhluk hidup yang merugikan kepentingan manusia. Sebab itu berbagai jenis binatang dapat menjadi hama, seperti mamalia. Binatang mamalia ini sepertinya atau contohnya itu pengerat, misalnya tikus dan serangga. Dan serangga ini teman-teman atau Bapak Ibu semuanya, itu merupakan spesies yang paling banyak yang menjadi hama. Dan tidak heran jika di dunia ini mereka itu 75% dari spesies binatang yang ada. Selain itu serangga juga merupakan invertebrata. Terdapat sejumlah vertebrata juga yang menjadi hama, seperti rodentia. Ini misalnya tikus. Terus juga ada burung dan juga binatang mamalia. Namun untuk dunia pertanian, hama memiliki pengertian, yaitu organisme pengganggu tanaman yang menimbulkan kerusakan secara fisik dan ke dalamnya praktis adalah semua hewan yang menyebabkan kerugian dalam pertanian. Sedangkan bahasa atau arti hama itu sendiri berasal dari kelompok serangga nematoda. Nematoda ini misalnya cacing yang menyerang akar tanaman. Terus juga ada gastropoda
Ini misalnya siput, terus mamalia dan burung. Ini atau bahasa latinnya aves. Dan selanjutnya di sini berdasarkan perannya dalam lingkungan pertanian, maka jenis-jenis hama dapat dibedakan menjadi beberapa sebagai berikut. Yang pertama adalah hama utama. Hama utama merupakan makhluk hidup atau binatang atau serangga yang menyebabkan kehilangan hasil yang berarti pada setiap musim tanam, kecuali jika dilakukan tindakan pengendalian hama. Hama utama ini disebut juga sebagai major pest atau main pest atau key pest. Ini merupakan hama-hama utama yang selalu menyerang tanaman dengan intensitas serangga yang tinggi, sehingga selalu membutuhkan tindakan pengendalian hama. Hama utama itu akan menimbulkan masalah kerugian besar bila tindakan pengendalian yang dilakukan mengalami kegagalan. Hama utama biasanya terdiri dari 1 atau 2 spesies serangga. Hama utama di suatu daerah. Jadi dalam daerah atau dalam lokasi itu biasa terdapat 1 atau 2 spesies serangga utama. Hama utama untuk tiap daerah dapat sama atau berbeda dengan daerah lain pada tanaman yang sama. Jadi walaupun tanamannya sama, Bapak Ibu, dia hama ini bisa berbeda satu sama yang lainnya. Walaupun tanamannya tadi sama, misalnya tanaman padi. Sebagai contoh, hama utama pada tanaman padi dapat berupa warang coklat, penggeret batang, ganjur. Karena serangga hama tersebut dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar, sehingga diperlukan strategi pengendaliannya. Dan hama yang kedua yaitu hama sekunder, Bapak Ibu. Kalau hama pertama tadi adalah hama utama, terus yang hama selanjutnya yaitu hama sekunder. Hama sekunder atau secondary pest adalah hama yang dalam keadaan normal akan menyebabkan kerusakan yang kurang berarti, tetapi bila terjadi perubahan ekosistem akan dapat meningkatkan populasinya sehingga intensitas serangan sangat merugikan. Dengan demikian, status hama dapat berubah dari hama sekunder menjadi hama utama. Sebagai contoh, hama putih atau Nempula depuntalis pada tanaman padi kurang merugikan tanaman pada populasi masih rendah. Apabila ekosistem persawahan diakhiri dengan cukup, bukan mustahil populasi hama putih itu akan meningkat. Dan yang ketiga adalah hama sementara. Hama sementara atau occasional pest adalah makhluk hidup yang populasinya dapat meningkat sehingga menyebabkan kerusakan yang berarti pada waktu-waktu tertentu, tetapi pada umumnya tidak menyebabkan yang berarti. Ledakan populasi hama sementara dapat terjadi bila terjadi gangguan pada pengendalian hama secara alami atau ketidakteraturan iklim, dan yang terakhir cara pengelolaan yang salah oleh manusia.
Dan yang selanjutnya lagi atau hama yang terakhir yaitu hama pindahan. Hama pindahan atau migratory pest dapat menyebabkan kerugian dengan cara khusus. Hama pindahan ini dapat dilihat seperti hama belalang atau Locusta migratoria atau belalang kembara. Karena populasi sangat besar, biasa sampai miliaran ekor yang bergerak bersama-sama dalam satu kesempatan. Maka tanaman yang mereka jumpai dalam migrasi mereka akan dimakan habis. Hama ulat gerayak merupakan contoh juga hama pindahan, karena ulat gerayak ini juga sangat merugikan. Mereka juga bisa menghancurkan tanaman pertanian hanya dalam waktu semalam saja. Jadi karena mereka jumlahnya yang banyak tadi Bapak Ibu, jadi dia bisa menyerang tanaman yang kita budidaya itu hanya dalam waktu satu malam saja, karena jumlah mereka itu bahkan miliaran ya Bapak Ibu ya. Karena serangan mereka seperti itu, maka disebut sebagai ulat gerayak Spodoptera litura. Ulat gerayak disebut juga sebagai ulat tentara. Jadi nama lain ulat gerayak ini adalah ulat tentara. Oke Bapak Ibu, itu sedikit pengertian hama yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat dan